Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azhara, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 dari kelas CK006 dengan NIM 251016600909. Di sini saya akan melakukan video presentasi pertemuan 13 dengan judul Etika Penelitian Ilmiah dan Publikasi sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Perspektif Etika dan Filsafat Komunikasi. Jadi dari banyaknya masalah yang sering muncul di kehidupan sekitar, seperti adanya plagiarisme, manipulasi data, fabrikasi data, konflik kepentingan, dan juga penyalahgunaan AI dalam penulisan ilmiah. Jadi kenapa sih etika itu menjadi isu penting dalam penelitian? Karena ilmu pengetahuan itu berkembang melalui penelitian. Tapi perkembangan itu nggak cuma ditemuin oleh kecanggihan metodenya aja, tetapi juga melihat integritas si penelitinya. Nah, dari kemajuan ilmu tanpa adanya etika juga dapat menghasilkan pengetahuan yang salah atau menyesatkan kepada masyarakat. Contohnya, kayak ada kasus data kesehatan yang dipalsukan oleh pemerintah. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan kebijakan publikasi yang keliru. Ada juga penelitian sebagai pencarian kebenaran. Secara filosofis, penelitian merupakan usaha manusia untuk mencari suatu kebenaran. Ada juga 3 landasan filsafat ilmu. Yang pertama itu antologi. Antologi itu tentang apa sih yang diteliti? Contohnya, fenomena penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Yang kedua tentang epistologi. Hal ini tuh lebih ke gimana sih memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Contohnya dengan cara observasi, wawancara, survei, ataukah analisis data. Yang ketiga ada aksiologi. Biasanya ini tuh lebih ke pengetahuan tersebut itu digunakan untuk apa? Apakah kepentingan untuk masyarakat atau kepentingan untuk ilmu pengetahuan? Atau tentang pengembangan ilmu. Terakhir itu ada analisis. Etika berada pada ranah teknologi karena membahas bagaimana ilmu itu digunakan secara bertanggung jawab. Penelitian itu nggak cuma soal hasil, tetapi juga soal progres. Jadi banyak orang itu yang lebih mementingkan hasil. Padahal progres juga itu hal yang paling penting gitu, nggak kalah pentingnya sama hasil. Karena analisis itu bisa dianggap ilmiah ketika prosesnya itu benar, metodenya itu benar, datanya benar, dan kesimpulannya juga akurat. Dari antara hubungan etika dan kredibilitas ilmu pengetahuan, etika itu berfungsi sebagai mekanisme pengendali dalam penelitian. Karena tanpa adanya etika, penelitian itu datanya bisa jadi nggak valid, informasinya juga bisa salah, dan keputusannya juga bisa salah. Tetapi kalau kita pakai etika itu bisa kebalikannya. Informasinya juga bisa jadi valid, informasinya juga jadi benar, terus juga kita bisa ngambil keputusan yang benar juga. Ada juga prinsip etika dalam penelitian. Yang pertama itu ada kejujuran. Dengan maksudnya itu menyampaikan informasi dengan secara jujur gitu, sejujur-jujurnya. Yang kedua ada objektivitas, yaitu tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Yang ketiga itu ada keterbukaan atau openness, yaitu metode atau data yang digunakan itu bisa ditinjau kembali. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu dapat mempertanggungjawabkan seluruh proses penelitian. Yang terakhir itu ada kehormatan, penghormatan terhadap objek penelitian. Contoh itu kayak kita tuh menjaga privasi atau hak si responden kalau misalnya kita melakukan penelitian. Etika dalam filsafat komunikasi, karena dalam perspektif filsafat, komunikasi penelitian adalah aktivitas komunikasi ilmiah, seperti ada peneliti sebagai komunikator, hasil peneliti sebagai pesan, jurnal dan seminar sebagai media masyarakat sebagai penerima pesan. Karena penelitian merupakan proses komunikasi, maka informasi yang disampaikan wajib benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pelanggaran etika berarti adanya kegagalan komunikasi ilmiah. Yang tadi ada pembahasan tentang plagiarisme. Plagiarisme itu sebagai krisis moral akademik. Biasanya plagiarisme itu bukan sekedar pelanggaran teknis, karena secara filosofis
Plagiarisme merupakan tindakan mengambil hasil pikiran orang lain tanpa adanya pengakuan. Dampaknya, pertama bisa merusak integritas akademik dan juga menghilangkan penghargaan terhadap karya ilmiah intelektual. Juga dapat menurunkan kualitas pendidikan. Terus ada juga yang namanya fabrikasi dan falsifikasi. Kalau fabrikasi itu tentang menciptakan data yang sebenarnya itu nggak ada. Sedangkan kalau falsifikasi itu mengubah atau merubah data agar sesuai dengan harapan si penelitinya. Jadi kenapa sih tantangan etika di era digital itu biasanya membawa manfaat sekaligus tantangan? Yang pertama, ada tantangannya yaitu copy paste informasi secara instan. Yang kedua, general content tanpa adanya verifikasi, manipulasi data yang digital, atau menyebarkan jurnal predator. Itu sebenarnya dapat digunakan sebagai alat bantu untuk berpikir kritis, bukan malah menjadi pengganti proses berpikir ilmiah. Jadi kesimpulan dari materi ini, penelitian ilmiah merupakan proses mencari kebenaran secara sistematis. Nah, dengan melakukan hal tersebut harus dilandasi dengan etika, karena dalam filsafat komunikasi, penelitian adalah bentuk komunikasi ilmiah yang harus menyampaikan kebenaran. Dari etika tersebut, itu bukan cuma pelengkap penelitian aja, melainkan fondasi utama yang menjaga keberlangsungan juga kredibilitas ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.